Hadirin, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, atau kisahnya bolak-balik hampir tiap tahun kita ulang-ulang. Tapi kisah yang disebutkan ini walaupun diulang berapa kali, bagi orang mukmin fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kisah dari Abdullah bin Mubarak ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah ketika memberikan keutamaan anugerah kepada hambanya, itu menembus ruang, menembus waktu. Bahkan orang-orang yang terhalang karena belum memiliki istita'ah, belum memiliki kemampuan untuk bisa ke Mekah, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru diberikan catatan, diberikan bagian haji mabrur, bahkan memberikan syafaat, memberikan bantuan bagi orang-orang yang ikut haji yang sebenarnya tidak mabrur, itu terkatrol. Bagaimana ceritanya? Imam Abdullah bin Mubarak kan termasuk di dalam catatan pentolana ulama besar di zaman itu. Pentolan, gimana pentul. Maksudnya pimpinannya, tokoh ulama di zaman tersebut, Abdullah bin Mubarak. Ketika Imam Abdullah bin Mubarak melaksanakan rangkaian ibadah haji, itu beliau setelah selesai melaksanakan manasik, mulai ihramnya, kemudian tawafnya, wukufnya, sa'inya, lempar jumrohnya, mabitnya, tahallulnya. Beliau sebelum meninggalkan kota Makkah, beliau tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan dua malaikat. Dua malaikat ini sedang melakukan percakapan. Cana malaikat sesitungna kam adadul hujjaj fi hadhihi sanah. Berapa banyak jamaah haji pada tahun ini? Kemudian dijawab oleh malaikat yang satunya, adaduhum sab'ina alaf. Jumlah dari mereka yang hadir senorok haji tahun ini adalah 70.000 orang. Zaman itu 70.000 itulah bilangan banyak. Tapi mungkin karena setelah terjadi tausiatul mas'a, perluasan tempat sa'i, perluasan tausiatul mataf, perluasan tempat tawaf dan seterusnya, maka sampai mungkin benilap bilangan 70.000, 700.000, tapi mungkin sudah tembus bilangan juta. Kemudian malaikat tersebut melanjutkan pertanyaannya, sesama malaikat tadi dalam mimpi. Wa kam minhum minal mabrurin. Karena malaikat tersitungah, berapa di antara mereka dari 70.000 orang yang mendapatkan predikat haji mabrur? Malaikat yang satunya kembali menjawab, laisa minhum ahadun minal mabrurin. Dari 70.000, ya, dari 70.000 jamaah haji, entah tak situng pun yang mendapatkan predikat haji mabrur. Berarti sobung saya mabrur situng pun sobung. Maka Imam Ibnu Mubarak tak kerja, jaga beliau. Mun 70.000 tak ada situng saya mabrur, hati masuk kian berarti. Padahal Imam Abdullah bin Mubarak adalah min kibaril ulama, termasuk pimpinan ulama di zaman itu. Tetapi mun bodoh permasalahan pada zaman itu pasti rujukannya kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Mun 70.000 tak ada mabrur kabeh, berarti atiak masuk kian, cuk masuk dalam hitungan 70.000. Kemudian malaikat melanjutkan penuturannya, tapi ada satu orang, dia tidak sampai ke Mekah, gagal untuk melakukan ibadah haji, tak sampai mangkat, tapi dia justru mendapatkan predikat haji mabrur. Dan bahkan yang 70.000 ini yang awalnya tidak mabrur, entah terkatrol oleh situng goreng entah.
Coba sepetong puluh ibu mangkat tak oleh nape-nape, ento saya tak mangkat justru saya oleh predikat haji mabrur, bahkan sepetong puluh ibu ento saya harus data tarima kabeh, ento terkatrol gara-gara orang situng saya tak mangkat ke haji. Nape rahasiana? Masih dalam mimpinan yang gila. Cakna malaikat, siapa orang jerak mak hebat dulu? Orang nak napak ke Mekah tak sampai berangkat, tapi mak bisa oleh gelar haji mabrur. Benar sakitnya mana atau gelar haji? Tapi oleh gelar haji di sisi Allah, menyesakin haji di sisi manusia kan gampang. Makanya aslina ki gelar haji atau aslina entau merupakan warisan dari penjajah sampun. Jika kita baca sejarah, gelar haji entau mulai ada sejak 1916. Para kita membaca dalam sejarah, orang seka haji sebelum tahun 1916 entah kisah hubung ya tulis haji. Tapi ketika kita lihat orang sehidup setelah 1916 datang ke haji, kemudian dipanggil di depan namana sampungi atau ditambahi gelar H. Hingga kadang-kadang sebagian orang entok mula rumah saya datang haji tak sebut haji, oh taknya apa pun. Sakit hati anak saudara larang meleh. Kerajul sabo, ajul sape, ajul kebun. Jadi setelah 1916 kenapa kok kemudian dipanggil hal? Karena waktu itu entah kan zaman-zaman penjajahan. Setelah tahun 1916 setiap orang pulang dari haji kembali ke kampung halaman, mereka memimpin pemberontakan kepada penjajah. Jadi misalnya bodang somor-somor datangnya haji, somor-somor untuk mimpin pemberontakan kepada penjajah. Kemudian orang Sangkapura saya datangnya haji, datang mimpin pemberontakan kepada penjajah. Akhirnya pemerintahan Hindia Belanda itu kelabakan. Aduh, mak setiap orang datangnya haji ya mak selalu mimpin pemberontakan ke pemerintahan Belanda. Maka mereka membuat satu kebijakan untuk ditelusuri siapa-siapa sih ke haji tahun ini. Data. Oh satu Pak Humaydi, Haji Asrari, Haji itu oleh saya ada nah mak gempang nih sehingga mun bada pemberontakan orang-orang nah karena gea ento awalna sejarah nah beri tambahan ada nah entah ya bahkan tepak orang saya anu sakuti undang misalnya lagi undangan nata sebut gelar hana tak mawar anak sebab hari tanggar guys, sonjeson ke haji larang-larang. Impon, kembali ke cerita nih gila. Kembali ke cerita tadi, siapa nama dia? Namanya adalah Abdullah bin Mahafah. Ketepan pada Abdullah. Nah. Sepentolan ulama nani gila Abdullah bin Mubarak. Orang sekah tak sampai mangkat ke haji. Tapi dia mendapatkan haji mabrur, bahkan ngatrol 70.000 orang, nyamana Abdullah bin Mahafah. Senten Abdullah bin Mahafah tuh mak sakti dulu, mak hebat dulu. Ternyata dia adalah seorang tukang semir sepatu. Seorang tukang semir sepatu. Entok faidahna nape dari kisah itu? Kita tak oleh merendahkan pekerjaan orang lain nape pun pekerjaannya. Karena tak oleh berma kedudukannya di sisi Allah. Dan itu tukang semir sepatu. Sanape ya oleh nah. Kinto kagirseng biasanya kan. Jalannya apa na Polres dinto kan punya orang Pak sepatu Pak mau di esmerakan nah. Ya kadang bisa lepas bahkan tak kata lepas kita cokop mancing-mancing yosot. Sanape ya entah. Tapi ternyata orang yang gelap itu memiliki kedudukan khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap kali beda orang senyemir sepatu, entah selalu menyisihkan dari olehna, entah eka celengan. Misal lagi, saya nabi mungkin ngasih Pak Medi 20.000. Oh, taruhlah 20.000. 20.000 diambil kemudian 10.000 keangkui bulan cena keluargana 10.000 ecelenge. Seniat nyelengin to adalah niatakan untuk pergi haji. Itu terus. Kemudian oleh pekerjaan poleh 20.000, 10.000 kabeli beras gampangan nah. 10.000 cabur ka celengan niatakan untuk ke haji.
Begitulah sekian puluh tahun gempangan nah, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Lah cukup mungkin napa istilahna ONH na, ongkos naik haji na. Nah, binina mak ngidam. Binina ngidam. Pada saat ngidam orang bini mau ngidam kan kabikan terus ya teromonto mun tak etoro anak-anak nah. Kan nonggu kenten. Akhirnya bini nanto sepas ngidam mak nyimbau mencium aroma sedap sebuah masakan seroom luar biasa kita pernah tercium sebelumnya. Ya nyaman orang bini ngidam lah abik saya lagi no kak. Mun tak terus anak-anak pajilanan panyareaken deh di main apa entong guna. Akhirnya telusuri kak Abdullah bin Mahafan pesena senyelengi olehna tahun-tahun olehna nyelengi seni atakan untuk kahaji toh dari rumah sana untuk nape cone soro beli larang akhirnya ekorak celengan nanti ladina meskian asa mangkok harga 20 juta kembangan beliakan nah karena sayang ke istri rumah sana akhirnya ki etoro diikuti dari mana asal dari aroma harum ini. Setelah diikuti ternyata aroma harum tersebut berasal dari rumah tua yang dihuni oleh seorang janda tua dengan 3 anak. Jadi ternyata siapa santo orang janda tua andi anak tatelok ketok lah benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu makrom dulu gintu amasa nyarempu napak kabung kona bula bini nabulan to sengan se ngedam sampai tergila-gila kalaban masakan aginto marah bulanya to melesak lobung beleka sana pe abai ka boleh belia nape jawaban ibu janda tua ning gila wahai fulan makanan yang aku masak ini adalah halal bagiku dan haram bagimu. Kan aneh kan? Mak bodoh kanan. Halal bagiku, haram bagimu. Lo. Bermaksudna kita Islam kan cana Abdullah bin Mahafan. Ungki Islam. Lu mak bodoh kanan halal bagiku, haram bagimu. Mun pada Islam, daging sapi kabula halal kaginto ki halal. Mun daging babi kaginto haram kabula ki haram. Tapi mun kinto pada Islam nah, anape mak ngucap halal bagiku, haram bagimu. Maka dijawab oleh janda tua ning gila, wahai fulan, saung guna yang aku masak ini adalah bangkai keledai. Karena sudah berhari-hari kami tidak menemukan bahan makanan yang siap untuk kami masak, bula eson muntah masak, maka aku dan anak-anakku akan mati kelaparan. Ento kan berarti halal bagi kami cek kelaparan, tapi haram bagi panjenengan karena kinto tak kelaparan. Karena dalam keadaan dalam kaidah fikih disebutkan ma ubi halid darurah tuqaddar biqadariha, sesuatu yang dibolehkan karena darurat maka hanya cukup mengambil sekedarna. Kinto misalnya bode otan bode bus kalaparan tersesat tak nemu nape-nape kecuali bode daging pate semati dinto. Atau nemu daging naman jangan tapi lah mati saminggu selebat, maka kita wajib hukumnya untuk ngalah ento untuk nape mempertahankan kehidupan. Tapi sesuatu yang dibolehkan karena darurat enggak nanto kita hanya dapat mengambil sekedarnya untuk menyambung hidup. Taule kemudian mare mentok kenyang kalah kemudian kaki pentul asop rawan taule karena nape ma ubi halid darurah tuqaddar biqadariha. Pon kembali ke kisah ning gila. Ento halal bagi bula, haram bagi kinto. Akhirnya Abdullah bin Mahafan to mulai kembali Paleman. Pa burung niat. Temu binina le lalal acek terus jadi. Karena masakan sedap senya rembu, seroom ternyata adalah masakan dari bangkai keledai. Keledai ento mun dalam fikih kan ada 2 hukumnya. Mun keledai yang liar, karena keledai beda seliar, beda seobu. Unik keledai entah. Mun keledai seliar justru halal.
Tapi mun seobu malah haram. Entah hukumna keledai. Keledai mun eobu justru haram, mun seliar justru halal. Entah hukumna keledai. Oke, taruhlah nih gelak keledai seliar ki, tapi kan mati kan bangkai. Maka hukumna pon abadi. Arem bukala ben binina lek bermamun manjobi. Selama nemu ternyata masakan harum rea adalah berasal dari rumah janda tua si berhari-hari dalam keadaan lapar. Itu haram bagi kita. Berma mungkin peserea uang yang aku simpan, yang aku tabung selama bertahun-tahun oleh nyelengi ning gelas ini nyatakan kibah ke haji. Bagaimana kalau kita santunkan kepada janda tua saya berhari-hari entok kelaparan karena sobung saya padanya. Akhirnya diserahkan. Ento ternyata tak berangkat naka Mekah gara-gara se bekal lanto beda orang se kelaparan diserahkan. Ento ternyata gagal na berangkat tapi justru oleh predikat haji mabrur bahkan bisa ngangkat petong poloe bu orang se awal nata mabrur dadi mabrur kapi. Dan telah maka boleh kita kapi acek kene ate. Walaupun kita diberikan kemampuan ke Allah tapi hati kita berakhlaklah seperti orang-orang sela datang Mekah sebode Mekah, maka kita walaupun di sisi manusia kita haji tapi bisa jadi di sisi Allah kita juga mendapatkan gelar haji. Maka dari dintoh ada di antara tasyabbuh, di antara bentuk kita nyontoh nero napes elakone oleh jamaah haji seperti biasa setiap tahun lagi pada hari Arafah yaitu hari Rabu. Hari Rabu Rabu yang bener Rabu mungkin Rabu lagi saya kita hari raja kita kembali pengajian dan adzikir awirid edinta bareng-bareng untuk mengagungkan hari Arafah yang agung ento sehingga kita oleh keutamaan seperti keutamaan orang-orang melakukan wukuf di Arafah sehingga bulan kita kapi masih kita napak kasan tapi moga-moga ke Allah diberikan juga doa yang makbul tua seetarema dosa seampuni sehingga bulan kita kapi termasuk orang-orang ontong edunyana sampai akhirat. Nah amin amin ya rabbal alamin. Kimpon samun tobai moga-moga dadi tambahan ilmu semanfaat, dadi tambahan ilmu sebarokah, dadi tambahan ilmu semaslahat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.